Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Mamangkai dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada proposal penelitian saya berjudul Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website di SD Negeri 1 Modayak. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu di bagian intisari. Nah, sesuai informasi yang saya dapati, di mana SD Negeri 1 Modayak ini merupakan sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar di Modayak, Kecamatan Modayak, Kabupaten Belamang, Timur Sulawesi Utara, yang beroperasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga saat ini staf tata usaha atau TU masih menghadapi kesulitan dalam menyampaikan informasi akademik seperti data guru, data siswa, jadwal pelajaran, jadwal mengajar guru, data absensi, dan pengumuman penting mengenai sekolah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi akademik SD Negeri 1 Modayak berbasis website guna untuk membantu pihak sekolah dalam manajemen data akademik. Nah, penelitian menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Personal Homepage dan MySQL sebagai basis data. Metode pengembangan sistem mengikuti metode prototype yang melibatkan 5 fase, yaitu komunikasi, perancangan, permodelan, konstruksi, dan penyerahan. Nah, alat yang digunakan melibatkan UML atau Unified Modeling Language. Pengembangan sistem informasi akademik ini berhasil mempermudah SD Negeri 1 Modayak dalam mengatasi berbagai permasalahan akademik yang dihadapi dengan kata kunci sistem informasi akademik SD Negeri 1 Modayak website. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang. Nah, sesuai informasi juga yang didapat bahwa di mana proses komunikasi informasi terkait kegiatan akademik di SD Negeri 1 Modayak ini masih dilakukan secara manual, menyebabkan berbagai kendala seperti keterlambatan dalam menyampaikan laporan dan waktu yang lama untuk mencari data. Oleh karena itu, SD Negeri 1 Modayak merasa perlu memiliki sistem informasi berbasis web dalam bidang pendidikan. Sistem ini akan memungkinkan pengguna termasuk admin, guru, siswa, dan orang tua untuk mengakses data dan mendapatkan informasi dengan lebih mudah kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Nah, di sini terdapat 2 hal yang terkait dengan rumusan masalah dari penelitian. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi akademik berbasis web sesuai dengan kebutuhan Sekolah Dasar Negeri 1 Modayak. Dan yang kedua, bagaimana tingkat kualitas atau kelayakan sistem informasi akademik dalam membantu proses pencatatan guru, kelas, jadwal mata pelajaran, dan penilaian dengan menggunakan sistem berbasis web. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menghasilkan sistem informasi akademik berbasis web serta mengidentifikasi masalah yang terjadi pada bagian akademik dan memenuhi kebutuhan informasi akademik pada Sekolah Dasar Negeri 1 Modayak. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kualitas atau kelayakan penggunaan sistem informasi akademik dengan menggunakan sistem yang berbasis web. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, dapat memberikan bayangan secara umum tentang bagaimana merancang dan menyusun sistem informasi akademik. Dan yang kedua yaitu siswa bisa memperoleh informasi akademik secara cepat dan akurat. Yang ketiga, guru dapat memperoleh nilai data setiap hari, dapat mengolah nilai data siswa setiap harinya. Dan yang keempat, bagi pegawai tata usaha mempermudah akademik serta proses laporan yang diperlukan buat diserahkan kepada kepala sekolah tepat waktu. Sedangkan untuk kepala sekolah yaitu dapat melihat bagaimana proses administrasi akademik pada sekolah. Di sini terdapat 3 batasan masalah yang akan dibahas dalam permasalahan sistem informasi akademik ini, yaitu yang pertama, sistem informasi berbasis website ini hanya dapat diakses oleh beberapa pengguna, yaitu tata usaha, siswa, dan guru. Dalam aplikasi ini penginputan nilai hanya bisa dilakukan oleh guru, dan sedangkan siswa hanya dapat melihat jadwal pelajaran, nilai pelajaran, dan penggantian akun. Selanjutnya kita masuk pada
metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, untuk memperoleh data tentang masalah yang akan diteliti, saya menggunakan teknik penginputan data sebagai berikut. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi pustaka. Selanjutnya kita masuk pada analisis dan perancangan sistem. Yang pertama di sini ada analisis sistem. Sesuai dengan informasi yang saya dapati, di mana sistem yang sedang berjalan pada saat ini di SD Negeri 1 Modayak sudah terkomputerasi, namun hanya menggunakan aplikasi Microsoft Office, Word, dan Excel. Penggunaan Microsoft Word itu sendiri yaitu digunakan untuk membuat surat seperti perpindahan murid ke sekolah lain, surat panggilan wali murid, surat izin untuk murid, dan surat penting lainnya. Sedangkan Microsoft Excel digunakan untuk membuat data sekolah yang bersifat tabel seperti data absensi murid, data kelas, dan data nilai murid. Selain itu, dalam penyampaian informasi tentang jadwal pelajaran murid, data nilai murid, kalender akademik, pengumpulan hasil kelulusan, rapat dengan wali murid, masih menggunakan papan pengumuman atau majalah dinding, sehingga murid kesulitan dalam mencari informasi-informasi tersebut bila murid tidak berada di sekolah. Selain itu, staf TU juga akan pusing apabila menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari murid yang ingin bertanya tentang informasi data-data tersebut. Oleh karena itu, website yang dibangun dapat membantu membuat dan menyampaikan informasi-informasi kepada seluruh siswa dan guru untuk membuat data-data akademik tersebut dapat dilihat kapanpun dengan cepat. Setelah melakukan analisis sistem, tahap selanjutnya yaitu melakukan perancangan sistem atau sistem planning, yang bertujuan untuk perancangan ini untuk menentukan proses penjadwalan sistem yang akan dibangun agar dapat diselesaikan dan siap digunakan pada waktu yang ditentukan, serta dapat mengetahui spesifikasi dan sumber daya kebutuhan sistem yang akan dibangun. Tahap selanjutnya masih berkaitan dengan perancangan sistem. Di sini terdapat dua analisis kebutuhan. Yang pertama kebutuhan fungsional, yang kedua kebutuhan non fungsional. Untuk kebutuhan fungsional adalah yang pertama menyediakan hak akses bagi pengguna berdasarkan level masing-masing. Yang kedua menyiapkan proses entry, update, delete data murid, guru, dan ketua yayasan. Yang ketiga menyediakan menu untuk melakukan proses input nilai murid. Yang keempat menyediakan menu untuk melakukan proses cetak. Yang kelima yaitu menampilkan proses ketika perintah penghapusan data. Dan yang keenam yang terakhir yaitu menampilkan antarmuka secara ringkas dan lengkap. Yang kedua dari analisis kebutuhan yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional sistem ini bertujuan agar spesifikasi sistem yang dibangun dapat memenuhi persyaratan kebutuhan yang diuraikan. Tahapan selanjutnya yaitu perancangan proses. Nah, tujuan permodelan ini yaitu untuk menggambarkan arsitektur sistem yang diusulkan dan alur proses akan dipresentasikan menggunakan model Unified Modeling Language atau UML, yaitu meliputi dari use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu use case diagram, di mana di sini terdapat 4 aktor yang terlibat yaitu siswa, guru, murid, guru, admin, dan kepala sekolah. Di mana hak akses untuk murid yaitu login, mengisi biodata, melihat jadwal pelajaran, nilai pengumuman materi, dan pergantian akun. Sedangkan untuk guru yaitu hak akses untuk guru yaitu login, mengisi biodata, jadwal mengajar, input nilai murid, pengumuman, upload materi, dan penggantian akun. Sedangkan untuk admin yaitu login
data guru, jadwal mengajar, absensi guru, data murid, absensi murid, mata pelajaran, rekap nilai, pengumuman, dan pergantian akun. Sedangkan untuk kepala sekolah yaitu login, mengisi biodata, laporan, data murid, data guru, pengumuman, dan penggantian akun. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Nah, rancangan hubungan antar kelas atau kelas diagram ini bertujuan untuk menunjukkan objek-objek atau entitas apa saja yang ingin dilibatkan ke dalam database dan hubungan apa saja yang terjadi antar objek tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu activity diagram. Nah, di sini terdapat 10 activity diagram, yaitu yang pertama diagram login, diagram murid, diagram guru, diagram mata pelajaran, diagram materi, diagram jadwal, diagram nilai, diagram pengumuman, diagram grafik nilai murid, dan yang terakhir diagram lihat jadwal pelajaran. Nah, ini merupakan salah satu contoh tampilan dari activity diagram, yaitu diagram login. Dimulai dengan user menginputkan username dan password, kemudian sistem ini akan memvalidasi data username dan password. Jika data tersebut benar, maka akan masuk ke halaman utama. Namun, jika salah maka akan mengulang proses input username dan password. Selanjutnya itu perancangan tabel data. Nah, database terdiri dari beberapa tabel yang digunakan untuk menyampaikan rekod-rekod para sistem informasi akademik SD Negeri 1 Modayak berbasis website. Pada tabel tersebut, yang pertama itu perancangan database tabel login, perancangan database tabel murid, perancangan database tabel guru, perancangan database tabel jadwal pelajaran, perancangan database tabel mata pelajaran, perancangan database tabel materi, perancangan database nilai murid, dan yang terakhir perancangan database tabel pengumuman. Nah, ini merupakan salah satu contoh tampilan perancangan database tabel user login. Nah, tabel user memiliki 4 field dengan ID user sebagai primary key atau kata kunci, dan tabel user memiliki status user, level akses, antara lain administrator, guru, murid, dan kepala sekolah. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu perancangan desain antarmuka atau interface. Di sini terdapat 5 desain halaman, yaitu yang pertama desain halaman login, desain halaman kelola guru bagian admin, desain halaman kelola murid bagian admin, desain halaman kelola mata pelajaran bagian admin, dan desain halaman kelola materi bagian admin. Nah, sebagai kesimpulan, perancangan sistem informasi berbasis website ini berbasis website yang ada di SD Negeri 1 Modayak. Saya buat guna untuk mempermudah seluruh penyampaian serta informasi penting ada di SD Negeri 1 Modayak. Demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.